Hai guys, thank you udah mampir di video ini. Kali ini aku mau bahas kasus ini yang terjadi di Blitar, Jawa Timur. Ya, mungkin kasus ini kedengaran cukup lama di tahun 2001, tapi aku tertarik banget untuk bahas kasusnya. Karena emang kasus ini cukup ganas dan mengerikan dengan apa yang dilakukan orang ini ke istrinya sendiri. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas. Jadi kalau udah duduk nyaman dan rebahan, fokus. Nah ini dia kasusnya. Supriyono Handono yang besar di Blitar, Jawa Timur, yaitu di Desa Bacem, wilayah Panggok. Supriyo yang tinggal dengan orang tuanya di sini dengan beberapa kakaknya. Setelah semua mulai beranjak dewasa dan menikah, satu-satu mereka pun pergi dari rumah itu karena sudah membangun keluarga masing-masing. Nah, saat Supriyo yang sudah berusia 20 tahun, bapaknya pun meninggal dunia. Karena itu, tepatnya di tahun 2013, Supriyo mencoba merantau dengan pindah ke Sulawesi Tenggara dan bekerja di pabrik tahu yang ada di kota Nawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama berada di sana, Supriyo mulai dekat dan kenal dengan seorang wanita yang bernama Fitriani. Yang saat itu Fitriani yang masih sangat muda dan duduk di bangku SMP. Tapi karena udah sama-sama suka, mereka pun menjalin hubungan asmara. Seiring berjalannya waktu, mereka yang menjalin hubungan asmara tepatnya di tahun 2015, akhirnya mereka pun menikah siri di sana. Karena saat itu usia Fitriani ini masih 15 tahun saat mereka menikah, yang emang usianya masih sangat muda untuk mereka menikah secara resmi. Setelah 1 tahun mereka menikah dan setelah mereka juga punya 1 anak yang udah di tahun 2016, Supriyo pun mendapat kabar kalau ibunya di Blitar sedang sakit. Karena itu Supriyo pun membawa istri dan anaknya untuk kembali ke kampung halamannya di Blitar, rumah kediaman orang tuanya di sana. Sesampai di sana, mereka tinggal di rumah orang tuanya Supriyo sambil menjaga dan merawat ibunya yang sedang sakit. Tapi tak lama kemudian, yang masih di tahun itu, ibu Supriyo pun akhirnya meninggal dunia karena sakitnya. Dan rumah ini pun pada akhirnya diwariskan ke Supriyo. Karena saat itu semua kakaknya yang sudah berkeluarga juga sudah mempunyai rumah masing-masing. Jadinya yang menempatkan rumah itu Supriyo dan istri juga anaknya. Jadi di rumah inilah kehidupan rumah tangga mereka itu dimulai karena mereka yang sudah menetap dan tinggal di sini. Nah, semenjak ini juga Supriyo itu mulai bekerja sebagai petani untuk keluarganya. Namun karena penghasilannya yang kecil, Supriyo pun mencoba membangun usaha produksi tempe secara kecil-kecilan. Namun usahanya itu hanya bertahan beberapa tahun saja. Karena setelah di tahun 2021, Supriyo dan Fitriani itu menyewa tempat untuk mereka memulai usaha warkop di desa Sidorejo yang tidak jauh dari desanya. Jadi setelah usahanya berjalan, semua pun masih berjalan normal dan tidak ada masalah apapun. Namun di balik layar, mereka berdua itu ternyata sering bertengkar, bahkan Fitriani ini juga sering menjadi korban KDRT. Sampai Fitriani ini juga suka ngelapor kepada bapaknya melalui telepon dan ngadu soal siksaan yang dialaminya di sana. Karena jarak keluarga yang juga jauh di Sulawesi, jadi bapaknya pun gak bisa berbuat apa-apa. Hanya cuma bisa menasihati dan berharap semoga rumah tangga Fitriani dan suaminya itu bisa menjadi rukun baik-baik aja. Tapi karena gak kuat dengan sifat keras Supriyo, ini pun yang menjadi alasan Fitriani untuk membuka hati lagi ke pria lain. Karena semenjak usaha warkop mereka berjalan, secara diam-diam Fitriani mulai menjalin hubungan lagi dengan lelaki lain yang berasal dari Kediri. Yang awalnya perselingkuhan dia dengan lelaki itu enggak ketahuan dengan Supriyo. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya perselingkuhannya itu ketahuan juga dengan Supriyo. Nah, karena itu pertengkaran keduanya pun makin intens dan makin panas. Nah, Fitriani yang sudah ketahuan selingkuh malah justru terang-terangan mengaku lebih memilih selingkuhannya dengan lelaki lain ketimbang hidup dengan Supriyo yang adalah suaminya sendiri. Karena itu Supriyo yang mungkin sadar dengan sifatnya yang keras kepada Fitriani, akhirnya mencoba mengikhlaskan, bahkan Supriyo juga sampai mengantar Fitriani ke rumah selingkuhannya yang ada di Kediri, yang kira-kira berjarak kurang lebih 41 km dari kediaman mereka. Lalu setelah Fitriani yang udah gak tinggal di rumah ini lagi,
Jadi yang tinggal di rumah itu hanya Supriyo dan juga kedua anaknya, yang harus dirawat oleh Supriyo sendirian. Namun setelah masalah ini terjadi, bukan berarti Supriyo itu nggak dendam dengan istrinya yang udah ninggalin mereka. Karena dari sinilah kisah naas yang akan terjadi nanti dimulai. Di bulan Oktober yang udah di tahun 2021, setelah Fitriani ninggalin dia dan juga kedua anaknya di rumah ini, Fitriani itu sebenarnya sempat mengunjungi rumah ini secara diam-diam beberapa kali ketika Supriyo nggak ada di rumah untuk melihat anak-anaknya karena kangen. Pada awalnya kedatangan Fitriani itu nggak pernah ketahuan sama Supriyo. Namun setelah terus-menerus datang ke rumah itu, pada akhirnya Supriyo pun akhirnya tahu juga kalau kedatangan Fitriani ke situ secara diam-diam. Nah dari sini pun akhirnya ngebuat Supriyo itu jadi makin kesal. Esok harinya Supriyo pun pada akhirnya memancing Fitriani ini datang lagi ke rumahnya. Tujuannya untuk memata-matai Fitriani lalu menjebak Fitriani di rumah ini. Setelah beberapa hari kemudian, pada akhirnya Fitriani pun datang lagi ke rumah Supriyo. Karena Supriyo yang gak ada di rumah, sedangkan kedua anaknya itu ada di dalam rumah itu, Fitriani pun jadi secara diam-diam datang untuk menemui anak-anaknya. Namun setelah tahu Fitriani masuk ke rumahnya, Supriyo pun tiba-tiba datang dan langsung ngebuat Fitriani kaget karena kepergok masuk ke rumahnya tanpa izin Supriyo ini. Pada akhirnya mereka pun bertengkar sampai akhirnya Fitriani pun terjatuh gak berdaya karena dipukul Supriyo ini dengan kayu balok. Nah Supriyo yang sadar karena Fitriani udah gak bernapas lagi, jadinya dia pun panik lalu membawa Fitriani ke kamar yang ada di rumah itu. Karena panik, dia pun langsung menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat supaya nggak ada yang tahu dengan apa yang udah terjadi. Masih dalam keadaan bingung, tubuhnya mau dibuang kemana untuk menutupi jejaknya. Dan akhirnya dia pun kepikiran untuk kuburin tubuhnya Fitriani di kamar itu untuk tutupin jejaknya dari apa yang udah dia perbuat. Setelah sudah menjelang siang hari, Supriyo pun langsung mengambil cangkul dan juga beberapa peralatan untuk menggali dengan menghancurkan lantai kamarnya untuk menggali lubang dengan kedalaman 1,5 meter. Karena lubangnya yang digali itu cuma vertikal atas ke bawah, gak ada horizontal seperti kuburan pada umumnya, akhirnya dia pun memutuskan tetap menguburkan Fitriani dengan cara duduk di lubang yang udah dia gali. Lalu dia membersihkan lantai juga dari kamar yang udah bergelinang bercak merah. Dan juga membuka pakaian Fitriani untuk dibersihkan dari bercak merah yang berlumuran di tubuhnya. Setelah beres, tubuh Fitriani barulah dia bungkus menggunakan selimut, lalu dia pun langsung menguburkan tubuh Fitriani di situ dengan cara dicor menggunakan semen. Lalu setelah sore menjelang malam, di mana Supriyo yang baru selesai menguburkan Fitriani, lalu di malam harinya setelah beres, kamarnya itu langsung dia gembok dan kejadian ini pun awalnya gak ada yang tahu, termasuk kedua anaknya juga gak ada yang tahu karena gak sadar dengan apa yang terjadi sebenarnya di rumah ini. Setelah itu Supriyo pun masih tetap tinggal di rumah ini dengan kedua anaknya. Tetangga dan juga kakak Supriyo pun yang tinggal sebelahan di rumahnya juga gak ada yang tahu dengan apa yang terjadi di rumah itu. Karena pas saudaranya nanya kemana istri Supriyo yang udah gak pernah kelihatan lagi, Supriyo pun menjawab kalau istrinya sudah tinggal dengan lelaki selingkuhannya. Karena soal perselingkuhan istrinya emang diketahui juga dengan saudara-saudaranya dan juga tetangganya di situ. Jadi emang gak ada yang curiga saat istri Supriyo itu udah gak kelihatan di situ lagi. Dia tetap tinggal di rumah itu hingga tahun 2023 sebelum akhirnya semua terungkap juga. Jadi setelah 2 tahun Supriyo itu tinggal di rumah itu dengan apa yang udah dia sembunyikan, akhirnya di tahun 2023 Supriyo itu berniat untuk menjual rumah itu karena udah gak betah lagi tinggal di rumah ini. Karena rumah ini adalah rumah warisan orang tuanya, jadinya kakak iparnya lah yang akhirnya membeli rumah ini dengan harga 105 juta rupiah yang langsung dibayar cash di bulan September yang masih di tahun 2023 yang lalu. Setelah serah terima rumahnya, Supriyo pun sempat menjelaskan ke kakak iparnya soal satu kamar di rumahnya yang sudah lama digembok dan gak boleh dibuka karena di dalam kamar itu ada pusaka keris, makanya pantang untuk membuka pintu itu. Kakak iparnya pun gak keberatan dengan satu kamar itu dibiarkan tertutup. Setelah itu dengan hasil penjualan rumahnya, Supriyo pun langsung membuka warung warkop lagi di wilayah Kediri
dan juga tinggal di sana. Sedangkan di rumahnya, kakak iparnya yang baru membeli rumah itu langsung memanggil tukang untuk merenovasi rumah itu. Karena saat itu kondisi rumahnya juga emang banyak yang rusak dan butuh perbaikan. Namun saat rumahnya direnovasi, tukangnya pun membuka pintu kamar itu yang tergembok dengan niat untuk merenovasi juga. Namun setelah mereka masuk ke kamarnya, mereka pun langsung kaget dengan satu bagian lantai yang ada di pojok yang kelihatan seperti ada cor-coran baru. Dan kebetulan juga kakak Supriyo itu juga ada di situ untuk melihat dan mengawasi para tukang yang bekerja di situ. Disitulah kakak Supriyo itu merasa aneh bahkan curiga ketika melihat cor-coran itu. Kayak ada yang aneh yang tersimpan di balik cor-coran itu. Karena itu kakak Supriyo pun langsung menyuruh tukang itu untuk ngebongkar cor-coran yang mencurigakan itu. Nah setelah dibongkar, disinilah mereka pun kaget karena cor-coran itu berisi tulang berulang yang ada di lubang itu. Karena temuan ini jadinya di rumah itu pun langsung heboh, dan saat itu juga mereka pun langsung melapor soal temuan ini ke polisi. Tidak lama kemudian polisi pun langsung berdatangan ke rumah itu. Serta situasi di sana pun mulai heboh dengan banyak warga yang penasaran dengan apa yang terjadi di rumah itu. Sedangkan di situ polisi pun langsung mengevakuasi tulang-tulang itu karena polisi juga udah yakin kalau temuan tulang itu adalah korban pembunuhan dan bukan kuburan alami. Karena bentuk lubangnya itu seperti ini, tidak seperti kuburan pada umumnya. Dan ditemukan juga pakaian dan selimut yang ditemukan di lubang itu. Bukan cuma itu aja, polisi juga menemukan beberapa perhiasan seperti kalung, cincin, dan anting yang ada di lubang itu juga. Yang sudah pasti nggak ada orang yang dikuburkan dengan pakaian dan juga anting secara bersamaan di situ. Karena itu polisi juga langsung menjadikan rumah itu sebagai TKP dan juga mengevakuasi tulang-tulang itu dan juga menyelidiki kasus ini. Sedangkan mereka semua di situ juga mulai penasaran siapa pelakunya di balik ini semua. Dan apa yang sebenarnya yang udah terjadi di rumah itu sebelumnya. Dan bertanya-tanya juga tulang-tulang itu sebenarnya tubuh siapa. Karena emang saat itu juga masih belum ada yang tahu sama sekali soal temuan kasus ini. Namun karena sebelumnya rumah ini milik Supriyo, pastinya rasa curiga orang-orang di sana pun langsung mengarah ke dia. Tapi saat itu Supriyo pun udah nggak tinggal lagi di situ, bahkan sudah meninggalkan desanya juga. Namun polisi mulai mencari di mana keberadaan Supriyo ini. Dan akhirnya setelah diburu polisi, yang entah gimana prosesnya, intinya akhirnya Supriyo pun berhasil ditemukan dan berhasil ditangkap untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Dan akhirnya disinilah dia pun udah gak bisa ngelak lagi karena semua petunjuk itu emang semua mengarah ke dia. Jadinya dia pun udah gak punya pilihan lain selain mengakui semua dan juga mengakui kalau tulang-tulang itu adalah istrinya yang udah dia habisi 2 tahun yang lalu. Di situ semua keluarga Supriyo pun kaget karena emang baru tahu kalau ternyata tulang-tulang yang ditemukan itu adalah Fitriani yang adalah istrinya sendiri. Dan semua juga baru tahu inilah alasan kenapa Fitriani itu udah gak pernah kelihatan lagi sejak tahun 2021 yang lalu. Dan keluarga Fitriani di Sulawesi itu pastinya hancur banget pas mendengar kabar ini. Terutama bapaknya Fitriani yang juga sedang sakit tapi harus mendengar kabar yang harus menyakiti hatinya. Karena ternyata keluarga Fitriani itu juga sempat khawatir karena sudah lebih dari 1 tahun Fitriani udah gak ada kabar dan juga udah gak pernah menghubungi keluarganya yang ada di Sulawesi. Yang ternyata inilah penyebabnya. Di sini juga kakak Fitriani juga mengakui kalau Fitriani juga emang sering menghubungi keluarganya di Sulawesi semenjak dia pindah ke Blitar. Fitriani juga pernah menelpon bapaknya soal perilaku KDRT yang pernah dilakukan Supriyo ke dia. Yang emang inilah yang ngebuat Fitriani itu berpaling dari suaminya karena sifat keras suaminya. Nah jadi dengan apa yang udah dilakukan Supriyo ke istrinya, keluarga Fitriani di Sulawesi pun berharap Supriyo ini bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Nah, soal hukumannya Supriyo ini, dia terancam hukuman 15 tahun penjara dengan melanggar pasal 338 tentang pembunuhan. Namun menurut vonis final yang aku baca, Supriyo ini dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itulah kasus naas yang terjadi di Blitar, Jawa Timur. Sampai kasus ini sempat heboh banget di sana. Karena emang kasusnya yang cukup mengerikan dan sadis dicor di lantai rumahnya. Oke lah, demikian kisah dan kasusnya yang udah kita bahas. Tetap pantau channel ini terus karena masih banyak lagi perjalanan kasus-kasus yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke lah, gue Iko. Sampai jumpa lagi. Ciao.